Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi nikmat Allah yang banyak sekali. Semoga menjadi nikmat yang berkah dan manfaat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang orang yang hafal Quran dan keutamaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sedulur Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Orang yang menghafal Al-Quran di Indonesia ini semakin lama semakin meningkat. Bahkan di dunia ini orang yang menghafal Quran jumlahnya jutaan. Di Pakistan ada sekitar 7 juta orang yang hafal Al-Quran. Di Mesir ada 12,3 juta orang yang hafal Al-Quran. Di Indonesia alhamdulillah semakin lama orang yang menghafal Quran semakin bertambah. Tidak hanya puluhan ribu, tidak hanya ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Lembaga-lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan untuk menghafal Al-Quran banyak sekali. Sekarang di TPA, TPQ, TKA, Madrasah Diniyah juga diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Di sekolah-sekolah Islam, SDIT, SMPIT, SMAIT sekarang juga diajarkan pelajaran menghafal Al-Quran. Di madrasah negeri maupun swasta sekarang juga diajarkan menghafal Al-Quran. Apalagi di pondok pesantren. Sekarang banyak pondok pesantren yang spesialisasinya adalah menghafalkan Al-Quran. Bahkan perguruan tinggi pun sekarang ada perguruan tinggi yang spesialisasinya adalah menghafal Al-Quran. Alhamdulillah di Indonesia ini anak-anak sudah mulai ditanamkan penghafal Al-Quran. Kita kenal namanya Musa, itu orang Indonesia. Umurnya 5,5 tahun. Itu juara Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional. Kemudian mengikuti Musabaqah Hifdzil Quran tingkat internasional di Saudi Arabia. 5,5 tahun usianya itu untuk membunyikan huruf Ra saja masih cedal. Tetapi sudah hafal Al-Quran 30 juz dan sudah menjadi juara Musabaqah Hifdzil Quran tingkat internasional. Alhamdulillah. Sekarang pondok pesantren anak-anak yang khusus menghafalkan Al-Quran banyak sekali. Di Kudus itu ada madrasah namanya, ada pondok pesantren namanya Yambul Quran. Di sana anak-anak usia 10 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Yang sangat mengherankan itu kenapa umat Islam sangat minat untuk menghafalkan Al-Quran. Padahal orang yang sudah hafal Al-Quran itu di Indonesia nggak ada jaminan nanti dapat pekerjaan. Kalau sudah hafal Quran 30 juz nggak ada yang ngasih duit. Kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz nggak ada jatah kursi pekerjaan bagi dia. Biasanya orang itu minat kan kalau dapat duit banyak. Biasanya orang minat itu kan kalau nanti ditanggung dapat pekerjaan. Maka banyak sekarang orang tua itu yang menyekolahkan anaknya dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu sudah di-planning, sudah direncanakan supaya nanti dapat jurusan yang favorit, lembaga yang favorit, sehingga
sehingga kalau selesai kuliah nanti langsung dapat pekerjaan dengan gaji yang setinggi-tingginya. Itu yang diminati. Akan tetapi menghafal Quran itu sulit. Kalau sudah hafal Al-Quran tidak ada yang menanggung pekerjaannya, tidak ada yang menanggung penghasilannya. Tetapi kenapa banyak sekali orang yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran? Bahkan MTQ sekarang, MTQ itu banyak sekali. Ada MTQ umum, ada MTQ pelajar, ada MTQ mahasiswa, ada MTQ khusus pegawai negeri, ada MTQ RRI, ada MTQ TVRI. Bahkan sekarang setiap bulan Ramadan itu ada musabaqah hifdzil Quran di TV RCTI, betul? Kita saksikan di sana anak-anak yang usianya masih belia, anak-anak SD sudah banyak yang hafal Al-Quran dengan sangat lancar dan fasih, alhamdulillah. Lalu apa keutamaan orang yang menghafal Al-Quran? Yang pertama, orang yang hafal Al-Quran itu merupakan orang yang paling mulia, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan asrafu ummati hamalatul Quran. Umatku yang paling mulia adalah orang yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Mengapa orang yang menghafal Quran itu mulia? Orang yang menghafal Quran itu setiap hari saja nggak pernah lepas dari Al-Quran. Apalagi baru proses menghafal Al-Quran, mulai bangun tidur itu langsung selesai dari wudhu langsung pegang Al-Quran, langsung menambah hafalannya dan mengulangi hafalannya sampai nanti malam itu hampir tidak pernah lepas dari Al-Quran. Berhentinya itu hanya sholat ke toilet, ya, hanya berhenti sebentar saja. Selain itu untuk menghafal Al-Quran tidak pernah lepas dari itu. Maka dia termasuk orang yang paling mulia menurut hadis Rasulullah SAW. Orang yang hafal itu kadang-kadang sehari ngajinya tidak hanya 1 juz. Kalau dia menghafal Al-Quran dapat 20 juz, maka 20 juz ini sehari harus diulangi 20 juz. Setiap hari begitu, sambil nambah sampai nanti 30 juz. Maka setiap hari yang dibaca itu Al-Quran itu hurufnya banyak sekali. Padahal Al-Quran jelas kalau dibaca merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran adalah menurut hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya adalah sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengapa orang yang menghafal Al-Quran itu termasuk orang yang paling terbaik? Karena orang yang menghafal Al-Quran itu pada saat proses menghafal Al-Quran berarti dia belajar Al-Quran. Orang yang paling mulia, orang yang terbaik. Begitu dia sudah khatam, sudah hafal 30 juz, biasanya dia sudah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka berarti dia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang paling baik di antara kamu semua. Semoga kita semua besok, anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau keturunan kita ada yang ahli Quran, Allahumma. Ada yang hafal Al-Quran, Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Keutamaan orang yang menghafal Al-Quran berikutnya adalah menurut Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, kemudian dia menegakkan sholat dan dia menginfakkan apa yang telah direzekikan Allah kepadanya, maka dia adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apakah ada orang yang
berniaga lalu merugi banyak sekali. Ada pedagang beras ternyata mau dijual harganya turun, mau beli menjual telur ternyata waktu menjualnya malah turun. Ada orang beli emas ternyata waktu menjualnya emas malah turun. Beli berambang sekarang ini mahal, begitu dijual malah turun. Beli lombok, mau dagang lombok ternyata dijual malah turun. Orang punya anak, kadang-kadang yang diharapkan itu nanti menjadi kebanggaan orang tua, tapi besar-besar malah mengecewakan orang tua. Dia termasuk orang yang merugi. Pasangannya harapannya itu bisa saling melengkapi kekurangan kita, akan tetapi justru malah kontra dengan kita malah merugi. Tetapi kalau membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah merugi. Tidak ada orang yang baca Quran kok merugi, itu tidak ada. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Di saat ada waktu luang, sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Terutama nanti di bulan Ramadan, jangan sampai kita selesai bulan Ramadan kemudian kita tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Keutamaan orang yang menghafal Al-Quran berikutnya adalah bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu besok kalau mati dia itu akan berada di surga bersama dengan para nabi, syuhada dan sholihin. Hadis Rasulullah menyatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dengan Al-Quran besok di akhirat akan bersama dengan para nabi, para syuhada dan sholihin. Kepengen mboten Bu? Bapak-bapak kepengen kumpul nabi mboten besok di akhirat? Kalau kepengen maka kita berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalau tidak ya anak-anak kita, kalau tidak ya cucu kita atau keturunan kita nanti. Allahumma amin. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatahta'u lahu wa huwa alisyaqun lahu ajroni. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian lidahnya sulit untuk mengucapkan huruf-huruf Quran, mau mengatakan keliru suruh mengucapkan qaf tetap nggak bisa. Amta masih amta. Amta sulitnya bukan main. Kalau sudah berusaha secara maksimal berusaha secara maksimal, tapi karena memang lidahnya itu mungkin karena sudah terlalu tua atau apalah kalau dia sudah bermaksimal dalam berusaha, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya adalah lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. 1 pahala karena repotnya dia mengucapkan huruf tadi, kemudian 1 pahala lagi karena dia sudah berusaha untuk membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sedulur Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Keutamaan orang yang menghafal Al-Quran berikutnya adalah bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia memperoleh pahala 1 pahala dan 10 pahala yang semisalnya. Artinya membaca 1 huruf Al-Quran itu pahalanya 11. Padahal Al-Quran itu terdiri dari 6.616 ayat menurut pendapatnya Al-Alusi. Ada yang berbeda pendapat lagi. Sebagian ulama menyatakan Al-Quran itu terdiri dari 6.204 ayat. Beda-beda pendapat. Karena
cara menghitung ayat Al-Quran ada yang berbeda. Ada yang Yasin itu dihitung satu ayat, ada yang tidak menghitung satu ayat. Alif Lam Mim ada yang menghitung satu ayat, ada yang tidak menghitung satu ayat. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Loh, kalau orang yang menghafal Al-Quran setiap hari dapat 20 juz, apalagi sampai 30 juz, yang tadi hurufnya 6.000 lebih, sedangkan satu huruf itu 11 pahalanya. Coba seandainya 6.000 ayat saja dikalikan 11 sudah berapa? Pahalanya berapa? Nanti cari kalkulator untuk menghitung pahala ya. Tapi nggak usah sok-sokan ya. Ini nggak usah sok-sokan ya. Jadi biasa-biasa saja. Ini untuk memberikan motivasi supaya kita bersemangat dalam membaca Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.